Gaji pokok anggota DPR cuma 4,2 juta per bulan, sementara ketua DPR dapat sekitar 6,9 juta. Angka ini kelihatan kecil kalau dibandingin sama gaya hidup mereka. Malah lebih kecil dibanding gaji manajer startup atau pegawai bank senior. Secara kasat mata, gaji pokok DPR memang setara UMR Jakarta. Tetapi inilah akal-akalan sistem. Gaji pokok sengaja dibuat kelihatan kecil biar publik mikir, wah, DPR hidup sederhana. Padahal kenyataannya, gaji pokok itu cuma bungkus kosong. Yang bikin kantong mereka bengkak bukan angka 4 jutanya, tapi seluruh tunjangan dan fasilitas tambahan yang nempel kayak lintah. DPR nggak pernah hidup dari gaji pokok. Mereka hidup dari tunjangan bejibun yang datang tiap bulan, dari fasilitas yang nggak ada habisnya. Kalau ada orang yang masih percaya DPR hidup dari gaji pokok, itu jelas pemikiran tolol. Ambil contoh tunjangan rumah. Karena rumah dinas DPR dihapus, solusinya malah makin absurd. Mereka dikasih 50 juta per bulan buat sewa rumah. Betul, 50 juta. Uang itu memang dibayar di awal buat kontrak 5 tahun, tapi angka 50 juta per bulan udah cukup bikin rakyat muak. Logikanya tetap tolol. Rakyat ribut mikirin kosan 1,5 juta sebulan dengan fasilitas seadanya, DPR bisa leha-leha dengan jatah setara rumah mewah tiap bulan. Belum berhenti di situ. Ada tunjangan komunikasi sekitar 15 jutaan, tunjangan kehormatan hampir 100 juta, tunjangan pengawasan 3,7 juta, plus tunjangan jabatan nyampe resmidian jutaan. Masih ditambah bantuan listrik dan telepon 7,7 juta, uang sidang 2 juta setiap kali rapat, bahkan tunjangan PPh 21 yang artinya pajak mereka ditanggung negara. Rakyat biasa bayar pajak dipotong langsung dari slip gaji, tapi DPR malah disubsidi pajaknya. Negara ini udah resmi jalan dengan logika terbalik. Masih ada tambahan lain. Asisten pribadi 2,5 juta, tunjangan keluarga, dan yang paling kocak, tunjangan beras. Iya, DPR yang udah gajinya numpuk masih dapat jatah beras dari negara. Rakyat kecil jungkir balik beli beras tiap minggu, DPR malah dikasih subsidi beras. Kalau ini bukan kelakuan kampungan, apalagi namanya? Total keseluruhan tunjangan itu bikin take home pay. DPR gampang tembus 100 juta lebih per bulan. Narasi gaji DPR cuma 4,2 juta. Jelas cuman gula-gula murahan biar publik kasihan. Kenyataannya, kantong mereka tebel karena tumpukan tunjangan absurd yang enggak nyambung sama logika keadilan. Sementara, buruh, guru kontrak, tenaga kesehatan, atau dosen honorer masih main di angka 3-5 juta per bulan. Jurang kesenjangan ini bikin perut mual. Realitas ini nunjukin wajah negara yang suka pamer efisiensi anggaran di depan rakyat, tapi diam-diam ngucurin duit gede buat kenyamanan pejabat. Rakyat disuruh irit, harga bahan pokok meroket kayak roket, tapi DPR hidup di dunia paralel. Kehidupan mereka udah kayak main The Sims dengan cheat unlimited money. Rakyat cuma dapat janji tolol setiap 5 tahun sekali, sementara mereka panen fasilitas. Yang bikin makin nyebelin adalah cara tunjangan itu dikasih label manis, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, tunjangan pengawasan. Seolah-olah kalau dikasih nama keren, rakyat bakal tutup mata. Padahal kenyataannya, tunjangan itu cuma alasan biar mereka bisa leha-leha. Tunjangan kehormatan seolah buat ngejaga martabat, padahal martabat itu seharusnya dijaga dengan kerja, bukan dengan duit tambahan. Tunjangan komunikasi seolah biar deket sama rakyat, padahal nyatanya komunikasi mereka lebih sering sama kantong sendiri. Wajah DPR kita bukan wajah yang sederhana. Gaji pokoknya memang tampak kecil, tapi di balik itu mereka dimanjain sama sistem yang ngebuat dompet mereka nggak pernah kempes. Sistem kayak gini persis kayak temen tolol yang ngaku bokek, padahal tiap bulan dapat transferan 100 juta dari orang tuanya. Parahnya lagi, dia masih suka minta rokok sama lo. Tingkah begini jelas bikin orang pengen lempar sandal. Intinya jelas, DPR bukan cuma digaji, mereka dimanjain sampai tahap idiot. Negara bukan lagi ngegaji wakil rakyat, tapi ngerawat mereka kayak bayi yang nggak bisa hidup tanpa pampers subsidi. Dan rakyat cuma jadi penonton, bengong sambil mikir,
Anjing, gue bego banget mau nerima sistem tolol kayak gini. Hidup di negeri ini rasanya kayak lagi main bola tapi aturan mainnya udah dicurangi dari awal. Wasitnya cuma ngelihat satu tim, sementara tim lo ditendang, disikut, dipukul, dianggap angin lalu. Tim yang main santai itu DPR dengan gaji tebal dan fasilitas segunung. Dan setiap kali mereka salah langkah, bukan mereka yang kena semprit, tapi elo. Inilah sistem aut-autan yang sengaja dipelihara, bikin kepala panas setiap kali lo sadar siapa yang sebenarnya ditilang. Buruh di Jakarta kerja mati-matian, bangun pagi buta, pulang malam buta, gaji yang dibawa pulang cuma sekitar 5 juta per bulan. Itu pun udah syukur kalau nggak dipotong target atau dikerjain jam lembur yang nggak dibayar. Bandingin sama DPR yang dengan tunjangan bejibun bisa bawa pulang lebih dari 100 juta per bulan. Satu orang DPR setara sama 20 buruh. Dan yang lebih gila, buruh kerja beneran. Keringetan, ngangkut barang, bikin ekonomi muter. Sementara DPR ada yang rajin, iya, tapi banyak juga yang bolos rapat, tidur pas sidang, atau sibuk ngejar proyek pribadi. Itu jelas nggak sebanding. Ketimpangan ini bukan sekadar angka, tapi bentuk penghinaan terang-terangan pada akal sehat rakyat. Solidaritas sosial udah sobek kayak kertas bekas. Rakyat disuruh irit listrik, irit garam, irit gula, seolah-olah beban negara bisa beres kalau rakyat masak lebih hambar. Sementara DPR hidup di dunia paralel. Rumahnya disubsidi, mobilnya bisa dikredit pakai fasilitas negara, listrik teleponnya dibayarin, bahkan berasnya pun masih ditambah. Solidaritas yang dijual di baliho 5 tahunan itu cuman gimmick murahan. Solidaritas dengan rakyat udah lama lenyap, yang ada cuma solidaritas sesama elit biar sama-sama kenyang. Pepatah, ikan busuk mulai dari kepalanya, jadi pas banget. DPR seharusnya jadi teladan, malah jadi contoh paling bego dalam ngurus negara. Lembaga yang harusnya ngawasin pemerintah malah sibuk ngurus kantong sendiri. Duit negara dialirin buat kebutuhan mereka, bukan kebutuhan rakyat. Itu pemborosan yang sah secara hukum, tapi tetap pemborosan. Sama aja kayak maling yang pakai jas dan dasi biar kelihatan elegan. Yang lebih ngeselin, masih ada aja orang yang bela. Katanya wajar DPR dapat tunjangan karena gaji pokoknya kecil. Itu pola pikir orang yang rela ditipu. Karena kenyataannya bukan gaji pokok yang jadi masalah, tapi total penghasilan yang udah kelewat bejat dibanding kerja nyata mereka. Kalau DPR kerjaannya bagus, undang-undangnya manfaat, rakyat makin sejahtera, mungkin orang masih bisa maklum. Tapi kenyataannya, banyak UU yang bikin rakyat makin sengsara. Jadi ngasih kompensasi segede itu sama lembaga yang kinerjanya parah jelas tolol. Sistem ini persis kayak skema piramida licik. Yang di atas makin gendut, yang di bawah disuruh sabar. Janji manis terus dilempar, realisasi minim, tapi duit tetap ngalir buat fasilitas mereka. Tanggung jawab besar katanya. Tanggung jawab besar dari mana kalau kursi sidang aja sering kosong? Tanggung jawab besar apanya kalau rakyat nggak pernah benar-benar dilibatkan dalam keputusan? Rakyat udah bisa lihat data, bisa lihat siapa yang bolos, siapa yang cuma numpang absen. Dengan kinerja begini, layak digaji kayak tenaga magang, bukan kayak bos BUMN. Pemborosan ini bukan cuma soal duit, tapi soal trust. Survei berkali-kali nunjukin DPR termasuk lembaga paling enggak dipercaya masyarakat. Dan itu wajar. Mereka lebih sering jadi simbol wakil kantong sendiri, bukan wakil rakyat. Kompak kalau urusan nambah fasilitas, tapi pecah kalau harus bela rakyat. Negara ini udah lama hidup dalam dunia pura-pura. Pura-pura peduli, pura-pura transparan, pura-pura jadi wakil rakyat. Padahal isinya cuma pemborosan dan pembodohan massal. Rakyat yang pura-pura nggak peduli ikut memperpanjang umur sistem idiot ini. Akibatnya bukan cuma rakyat makin miskin secara ekonomi, tapi juga miskin akal sehat. Kita digiring buat percaya bahwa ini semua normal, padahal jelas-jelas kampungan. Bab ini cuma nekanin satu hal. Setiap kali DPR dapat fasilitas baru, yang hilang bukan cuma duit negara, tapi juga rasa keadilan sosial. Rakyat diilangin pelan-pelan, digeser dari prioritas, diperlakukan kayak penonton bodoh yang nggak penting. Diam berarti lo ikut serta, dan kalau lo masih pilih diam, berarti lo udah resmi jadi bagian dari kebodohan kolektif yang bikin negeri ini terus disetir oleh sistem tolol.
Di negeri ini ada kebiasaan busuk yang terus diwarisin. Rakyat disuruh tutup mulut, tapi dompetnya wajib dibuka. Pajak ditarik tanpa ampun, harga barang naik seenaknya, rakyat diminta sabar. Sementara DPR ongkang-ongkang kaki di kursi empuk. Semua fasilitas mewah mereka legal, resmi, disahkan dengan tanda tangan dan stempel negara. Itulah bentuk pemborosan paling tolol, pemborosan yang dibungkus rapi biar kelihatan sah. Realitasnya, rakyat masih jungkir balik mikirin cicilan, bayar kontrakan, beli beras, sama ngadepin harga cabai yang bisa bikin kepala pening. Buruh, guru honorer, pedagang kecil, anak muda yang baru lulus kuliah, semua masih sibuk ngejar napas di tengah himpitan ekonomi. Tapi di saat yang sama, anggota DPR bisa tidur nyenyak di rumah kontrakan 50 juta per bulan yang dibayarin negara. Semua terjadi terang-terangan, tanpa rasa malu, seakan-akan rakyat bakal diam aja nerima. Masalah utamanya bukan cuma DPR yang rakus fasilitas, tapi juga rakyat yang gampang dibodohin dengan narasi basi. Tiap 5 tahun sekali, wajah-wajah senyum palsu nempel di baliho, janji manis ngalir kayak sirup murahan, lalu rakyat ngasih suara lagi. Hasilnya, ulang-ulang terus kayak lagu jelek yang diputar paksa. Dan selama pola ini nggak diputus, duit rakyat bakal terus diperas buat ngasih makan sistem idiot ini. Diam sama aja kayak nyodorin leher buat dijadikan tumbal. Suara rakyat nggak boleh cuma dipakai pas nyoblos doang, lalu dikunci 5 tahun. Suara rakyat harus tetap nyala, harus dipakai buat ngingetin, buat nyentil, buat ngebongkar fakta. Karena kalau lu diem, DPR akan terus ngerampok waktu lu, ngerampok duit lu, dan ngerampok sisa-sisa kepercayaan lu pada sistem ini. Lu udah lihat jelas bedanya, rakyat disuruh hemat garam, DPR pesta tunjangan. Rakyat dicekokin pesan sabar, DPR rebutan fasilitas. Rakyat diminta kuat, DPR makin gemuk. Semua kebusukan ini sah karena rakyat tutup mulut. Selama mental diam itu dipelihara, negara akan terus jadi sapi perah buat segelintir orang. Penutup ini cuma mau nekanin satu hal. Jangan pernah lagi lo tutup mulut. Jangan cuma buka dompet buat bayar pajak. Lo harus buka fakta, buka suara, dan buka akal sehat lo. Karena begitu lo diem, lo bukan cuma jadi korban. Lo otomatis ikut jadi bagian dari kebodohan kolektif yang bikin negeri ini makin tenggelam. Diam adalah stempel persetujuan. Dan kalau lo masih diem, lo sama aja nyatu dengan sistem tolol yang lo benci.